وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Kemudian hadis selanjutnya ini sunnah istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Qala wa an Laqit ibn Sabirah. Laqit ibn Sabirah radhiyallahu an adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Nabi bersama dengan rombongan kabilahnya, kabilah Banil Muntafid namanya. Perkiraannya itu ya di sekitar tahun ke-9 Hijriah kedatangannya bersemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tahun utusan itu di dalam kronologi sejarah kehidupan Nabi, tahun ke-9 Hijriah itu disebut dengan Amul Wufud atau tahun utusan, tahun di mana utusan-utusan kabilah itu datang menyatakan keislaman mereka dan masuk Islam, menerima ajaran Rasulullah SAW. Kenapa kok harus tahun ke-9? Nah kan ceritanya panjang. Nanti antum silahkan simak pengajian kami di malam Jumatnya, Kamis malam Jumat itu sudah disiarkan secara live insyaallah di Facebook channel di Miskat Media itu, nanti silahkan. Sekarang pembahasan kita baru pada awal-awal masa sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi singkatnya kemarin sudah saya sampaikan pada pembelajaran sirah itu, orang-orang Arab itu mengambil pelajaran dari peristiwa tentara bergajah. Ketika tentara bergajah dengan kekuatannya seperti itu hendak menghancurkan Ka'bah, ternyata Allah punya kekuatan yang lebih besar lagi. Maka mereka punya patokan penentu bahwasanya Ka'bah itu tidak pernah dikuasai oleh orang yang batil, tidak pernah dikuasai oleh orang yang salah, tidak pernah dikuasai, tidak akan pernah Allah izinkan dan Allah ridhoi orang-orang yang batil, yang tidak berada di atas hak itu menguasai Ka'bah. Maka setelah terjadi peristiwa penyerbuan tentara bergajah dan tentara bergajah mati itu kan, 40 tahun kemudian Rasulullah datang dengan ajaran tauhidnya ini. Nah orang Arab nanti mayoritas ya, patokan mereka untuk menetapkan mana yang benar, apakah ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad inikah, atau ajaran yang selama ini sudah turun-temurun diajarkan oleh Quraisy. Karena sudah berabad-abad lamanya Quraisy itu menjadi juru agama mereka gitu lah, penghulu agama mereka yang mengajarkan ritual ini ritual itu dari Quraisy. Selama berabad-abad. Ketika selama berabad-abad mereka mengajarkan itu, orang Arab kan melihat nggak mungkin dong salah gitu. Nenek moyang kita nggak mungkin dong salah. Terus kemudian ada ajaran yang baru datang, ajaran tauhidnya Nabi Muhammad SAW datang. Nah mereka menimbang, lihat mana yang menang dan berhasil menguasai Ka'bah, dialah yang di atas hak gitu loh. Ditunggunya lama sampai tahun ke-8 Hijriah baru Allah berikan kemenangan di situ. Allah berikan kemenangan, dikuasai sepenuhnya dan Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala. Baru kemudian apa? Setelah itu baru orang-orang Arab atau masyarakat Arab mengetahui, oh yang benar adalah ajarannya Muhammad. Maka berbondong-bondonglah mereka untuk masuk Islam. Datang berduyun-duyun itu di tahun ke-9 Hijriah. Nah, di antara rombongan yang datang di tahun ke-9 Hijriah adalah rombongannya kabilahnya Laqit ibn Sabirah ini dari Bani Muntafid. Nah, ketika datang kepada Rasulullah SAW, salah satu hadis yang beliau dengar adalah ini, yaitu ketika Nabi mengatakan asbighil wudu, sempurnakanlah wudu kamu.
Sempurnakan wudu yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan semua rukun-rukun wudu. Nah, yang disepakati oleh para ulama, rukun wudu itu adalah 4. Membasuh wajah, kemudian membasuh kedua lengan sampai siku, kemudian mengusap kepala sebagaimana sudah dijelaskan kemarin bagaimana sifat mengusap kepalanya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah membasuh kedua kakinya sampai mata kaki sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini yang wajib untuk dilakukan pada saat wudu, dan ini rukun. Ketika ini terlewat tidak dibasuh, Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya itu pernah melihat seorang sahabat fi qadamihi, di qadamnya, di kakinya itu ada qadrud dinar, seperti luasnya uang dinar, lam yusib huma'an, belum kena air. Dia seperti bulatan uang dinar itu ada daerah di kakinya itu nggak kena air pada saat dia wudu. Maka Rasulullah menyampaikan wailun lil aqabi minan nar, kecelakaan lah bagi apa? Bagi aqab, bagi tumit, karena dia nggak kena wudu nanti dibakar dengan api neraka. Ini yang menunjukkan bahwasanya tumit ini adalah bagian yang wajib untuk dibasuh semuanya. Daerah-daerah yang Allah perintahkan untuk dibasuh jangan sampai tidak terkena air, karena bagian yang tidak terkena air itu tadi disumpahi oleh Nabi kena apa? Kena api neraka. Maka disempurnakanlah. Nah, inilah maksud dari asbighil wudu, sempurnakan wudu. Jangan sampai ada yang diwajibkan itu tertinggal dari terkena air basuhan itu tadi. Nah, kecuali kepala. Kalau kepala kan nggak dibasuh, tapi kepala diusap. Nah, sebagaimana contoh yang sudah kita bahas kemarin. Nah, setelah Rasulullah memerintahkan untuk yang wajib ini disempurnakan, Rasulullah memerintahkan yang lain, wa khallil baina al-asabi', sela-selalah antara jari-jari ini, menyela-nyela di antara kedua jari. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wabaligh fil istinsyaq, maka lakukanlah istinsyaq secara mubalaghah. Secara mubalaghah itu sampai ke ujung. Ini tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, karena setan itu bermukim di pangkal hidung ini. Nah, ini dalam hadis Laqit bin Sabirah lebih ditegaskan lagi oleh Nabi SAW, baligh fil istinsyaq. Dalam hal istinsyaq lakukan mubalaghah. Jadi yang paling disenangi oleh Allah dan Rasulnya itu ketika istinsyaq itu airnya itu masuk sampai pangkal hidung. Ustaz, sakit. Kalau nggak bisa, semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekedar sesuai dengan kemampuan antum. Ketika memang sakit dan tidak biasa, ketika antum sudah masukkan itu air ke hidung, antum sudah melaksanakan sunnah istinsyaq. Jadi kadar sunnah istinsyaq itu yang pertama memasukkan ke hidung. Kadar sunnah yang kedua lagi yang lebih disenangi Allah adalah mubalaghah fil istinsyaq. Mubalaghah fil istinsyaq itu istinsyaq sampai airnya itu masuk ke pangkal hidung. Kemudian ada pengecualian dalam hadis ini, illa an takuna shaima, kecuali ketika Anda itu sedang berpuasa, maka tidak perlu untuk melakukan ini. Nah, inilah dalil bagi mazhab Asy-Syafi'i bahwasanya istinsyaq, bahkan kumur-kumur itu adalah sunnah. Didasarkan pada hadis ini. Kenapa? Karena pada saat puasa boleh ditinggalkan sesuatu yang boleh ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut bukan wajib. Nah, Wali Abi Daud,
di dalam riwayatnya Imam Abu Daud ada tambahan lagi dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, idza tawadda'ta famadmid, kalau kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Nah, kalau tadi istinsyak itu ada pengecualiannya, nah sekarang kumur-kumur ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Di sini nanti yang menjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama, apakah kumur-kumur dan istinsyak ini sunnah atau kumur-kumur dan istinsyak ini wajib. Karena sebagian hadis ada ketegasan perintah, istinsyaklah kamu, kumur-kumurlah kamu, gitu. Ada perintah ketegasan dari Nabi seperti itu. Kalau mengatakan itu sunnah, maka harus datangkan dalil untuk menurunkan derajat perintah ini menjadi sunnah. Karena apa? Asal hukum perintah Allah dan Rasulnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi, ketika kita mendapati ada ketegasan perintah dari lisannya Nabi Muhammad, perintah ya, asal hukum perintah itu wajib. Perintah itu apa sih? Perintah itu tuntutan untuk melakukan suatu amalan, yang mana tuntutan itu berasal dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang kedudukannya lebih rendah. Itu perintah. Nah, di kantor kan ada kepala sekolah, dia suruh stafnya tolong fotokopikan. Stafnya yang disuruh fotokopi sama kepala sekolah ini, dia bilang, Pak, ini perintah wajibkah sunnah? Itu kira-kira diapain sama kepala sekolahnya kira-kira? Kalau dia berani begitu, Pak, ini wajibkah sunnah, gitu kan perintah. Jadi nggak usah ditanya wajib dan sunnah ketika kepala sekolah perintahkan tolong fotokopikan, itu sudah dipahami oleh staf ini perintah wajib dan harus dilaksanakan. Bagian dari tugasnya dia sebagai staf. Dosen sama mahasiswa, kedudukannya kan dosen tinggi, mahasiswa di bawahnya. Dosen mengatakan kerjakan ini untuk UAS kalian, ujian akhir semester. Kerjakan tugas untuk ujian akhir semester. Pak, ini tugas sunnah enggak wajib ini? Ya kira-kira dosen ngapain itu, diapain ini mahasiswanya kalau kayak gitu kan? Nah, kita sebagai hamba ketika mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, maka perintah tersebut kita hambakan di bawah gitu. Letakkan dulu kedudukan tersebut, ini wajib laksanakan. Nah, nanti kalau ada ada keterangan-keterangan lain yang menunjukkan perintah tersebut nggak dipaksa gitu ya. Ya kalau kamu mau fotokopikan aja ya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Nah itu kan ada indikasi lain, ada keterangan-keterangan lain bahwasanya perintah tersebut itu tidak dipaksa. Nah sekarang aturannya dengan uruf yang seperti ini, kita melihat perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya, tempatkan dulu pada kedudukan wajib satu perintah itu. Nah, kalau nanti didapati ada keterangan lain yang menunjukkan kalau perintah itu tidak dipaksa, baru dia nanti turun derajat menjadi sunnah. Nah, ini ada ketegasan dari Nabi, kalau kamu wudu berkumur-kumurlah. Nah, perintah kan? Tempatkan dulu di wajib. Kalau tidak dapat keterangan yang lain, baru kita katakan dia sunnah. Kemudian hadis yang illa antakuna shaima tadi, kecuali kalau kamu puasa. Para ulama yang berpendapat bahwasanya istinsyak itu wajib, mereka memberikan jawaban bagi hadis ini. Perintah dalam hadis ini kan mubalaghah fil istinsyak. Istinsyaklah sampai ke ujung. Kecuali puasa. Kalau begitu yang ditinggalkan jangan istinsyaknya. Yang ditinggalkan adalah tidak sampai ke ujungnya, tapi istinsyak tetap dilakukan. Ini yang berpendapat wajib. Nah, khulasatul aqwal,
Di sini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, madhab para ulama dalam hal istinsyak dan kumur-kumur itu ada 4 pendapat di tengah-tengah para ulama. Madhab yang pertama, bahwasanya kedua-duanya istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya serta berkumur-kumur, itu dua-duanya sunnah. Bagi mereka yang meninggalkannya, wudunya tetap sah. Wudunya itu tetap sah. Nah, kemarin saya ada salah seorang ikhwah bertanya, Ustadz, ini boleh nggak kalau mewudukan orang yang lagi sakit itu hanya sebatas 4 anggota itu saja, wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, baru kemudian kakinya saja, boleh nggak gitu? Dalam keadaan sakit, dia lumpuh atau apa gitu kan, hingga harus diwudukan. Ada orang yang membantu dia untuk wudu gitu. Karena kalau nanti mau mengistinsyakkan susah, kan begitu. Gimana lagi di baring kayak gitu, mau diwudukan, dibantu untuk berwudu, mau diistinsyakkan kan susah gitu kan. Ya saya sampaikan boleh, insya Allah. Karena saya cari referensi di YouTube, semuanya pakai kumur-kumur dan istinsyak. Ya Allah Ta'ala a'lam, mungkin yang membuat YouTube-nya itu dia berpegang dengan madhab yang wajib gitu loh. Yang berpegang dengan madhab yang sunnah nggak bikin tutorialnya, kan begitu. Jadi YouTube kan bukan bukan patokan. Nah, ini tadi disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama, dua-duanya sunnah. Jadi kalau istinsyak dan istinthar serta berkumur-kumur ini ditinggalkan, dia tetap wudunya itu tetap sah. Ini adalah madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Malik. Pendapatnya Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i. Nah, sebagian salafnya, di antara salafnya yang berpendapat demikian dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Basri, kemudian Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, kemudian Al-Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, gurunya Imam Malik. Nah, 2 orang ini gurunya Imam Malik, dua-duanya, yang satu Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman dan Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Ini gurunya Imam Malik. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i, ini dari Syam, Faqihu Syam, Al-Imam Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i. Dan di Mesir, Faqihu Misra, Al-Imam Laith ibn Sa'ad. Ini di antara para salafnya yang berpendapat bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak ini keduanya adalah sunnah.